Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Silahkan Dantonya untuk memimpin doa. Sebelum mulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya saya absen dulu. David Aris Pratama. Ega Pratama, Ihsan Isma, M. Aril Dwi, Muhammad Bagus Setiawan, Muhammad Ilham Fariski, Muhammad Rehan Zahron, Muhammad Reza Fatu Rozi, Prasta, Putra Indra, Raka Bagus, Regal, Zaki. Terima kasih. Untuk menambah semangat pembelajaran hari ini, sebelumnya kita yel dulu, ya. Seperti biasa, SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Taruna? Ya. Terima kasih, ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi alat ukur. Ya, ini merupakan kelanjutan dari materi alat ukur sebelumnya, ya, yaitu alat ukur vernier kaliper atau jangka sorong, atau kalau di bengkel itu biasa disebut dengan sketmat, ya. Tujuan pembelajaran hari ini, ya, melalui nanti kegiatan praktek unjuk kerja, nanti kalian akan saya kasih benda kerja, terus kalian harus mengukur dan nanti harus didiskusikan, ya. Nanti diskusinya nanti dipresentasikan ke depan. Terus melalui diskusi kelompok, tanya jawab, diharapkan siswa mampu memahami alat ukur jangka sorong atau vernier kaliper sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Yang kedua, diharapkan siswa itu mampu menggunakan alat ukur jangka sorong sesuai dengan SOP tadi. Apa SOP? Standar operasional prosedur. Terima kasih. Dan untuk penilaian nanti yang saya nilai yaitu langkah penggunaan alat ukurnya, posisi penggunaan alat ukur harus tepat, terus pembacaannya, kemudian kerja tim. Dalam diskusi, dalam menentukan hasil pengukuran itu kamu diskusikan. Nah, kemudian ketepatan waktu yang saya berikan nanti juga akan Pak Edi nilai. Bisa dipahami? Ya. Oke. Kemarin telah kita pelajari tentang macam-macam alat ukur mekanik. Di antaranya apa aja kemarin? Mistar baja. Apalagi? Siku, ya kan? Terus ada lagi meteran, ada busur derajat, ada filler gig. Dan untuk hari ini, ya, untuk materi ini adalah materi kelanjutannya, yaitu jangka sorong atau vernier kaliper. Di mana alat ukur vernier jangka sorong ini nantinya akan kalian terapkan dalam materi selanjutnya pada materi ini kerja bengkel sama kayak pelajaran hari ini. Nanti saat kalian masuk ke materi bubut itu akan dipergunakan. Selain itu nanti juga akan dipakai atau diterapkan saat kalian melakukan servis atau pada materi perawatan mesin kapal. Sebab itu tolong diperhatikan agar nanti di saat materi selanjutnya kalian tidak kesulitan. Bisa dimengerti? Bisa. Sekarang perhatikan pada layar atau video berikut. Nah, ini yang dinamakan jangka sorong. Jangka sorong, mungkin ada yang tahu jangka sorong itu apa?
kelas 1 atau mungkin kelas SMP dulu pernah dipelajari tentang materi jangka sorong? Ayo. Apa itu jangka sorong? Pengertian jangka sorong kemarin apa? Dulu pernah yang ingat? Ya. Oke. Alat ukur diameter biasanya dikasih simbol ini. Lingkaran dikasih garis itu menunjukkan diameter. Yang lain? Alat ukur apa? Yang bisa pengertian jangka sorong sendiri? Diameter luar. Diameter luar. Selain itu, diameter dalam, oke? Alat ukur diameter dalam, gitu ya. Kedalaman. Bagus, ingatan kalian bagus. Jangka sorong sendiri, yaitu alat ukur yang mampu mengukur diameter luar, ya, diameter dalam dan kedalaman suatu objek dengan ketelitian yang tertentu, ya. Itu adalah pengertian daripada jangka sorong, yaitu alat ukur yang mampu mengukur diameter dalam, diameter luar dan kedalaman dengan ketelitian tertentu. Nah, itu adalah pengertian daripada jangka sorong. Pada jangka sorong terdiri atas beberapa ketelitian. Ada ketelitian 0,1, ketelitian 0,5, dan ketelitian 0,02. Nah, itu adalah untuk ketelitiannya. Lanjut, jangka sorong itu terdiri atas 3 macam jangka sorong. Jangka sorong vernier caliper atau manual, jangka sorong dial caliper yang ditunjukkan dengan jarum, dan jangka sorong digital caliper. Ini ditunjukkan melalui angka-angka. Di sini jelas akan membutuhkan nanti tenaga listrik, yaitu berupa baterai. Nih, ini adalah macam-macam jangka sorong. Lanjutnya, bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama, tanduk tetap dan geser. Posisinya ada di sini. Ada yang ingat ini untuk mengukur apa? Diameter dalam. Terus selanjutnya, rahang tetap dan rahang geser. Ini posisinya di sini. Ini untuk mengukur apa? Oke, diameter luar. Terus baut pengikat atau screw berupa baut di sini. Di sini fungsinya untuk mengunci pada saat kalian melakukan pengukuran. Itu kita kunci, kemudian kita lepas dari benda kerjanya. Tujuannya apa? Supaya enggak geser sebagai pengunci. Batang geser itu di sini. Ini dapat digerakkan maju mundur. Terus skala nonius. Nah, skala nonius itu posisinya ada di batang geser sini nantinya. Skala nonius atau selisih dari hasil pengukuran. Terus selanjutnya adalah batang kedalaman. Nih, di sini. Ini untuk mengukur kedalaman benda kerja atau tinggi benda kerja. Paham ya? Lanjutnya mistar di sini ya, yang menunjukkan skala utamanya. Ini adalah mistar. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini adalah skala pada jangka sorong. Ada skala 0,1. Ini cara penghitungannya, dan ini untuk skala 0,05. Ini skala 0,02. Yang membedakan ada di sini nanti, dan cara penjumlahannya nanti ya. Untuk hari ini kita pelajari tentang jangka sorong dengan ketelitian 0,1. Ini cara penggunaan jangka sorong saat kita mengukur diameter apa? Iya, diameter luar. Caranya benda kerja kita taruh di bagian rahangnya ini. Kemudian jangan lupa penguncinya diapakan? Dikencangkan ya. Di sini langkah-langkahnya. Perhatikan. Buka rahang geraknya ini dibuka, benda kerja ditaruh di sela-selahnya, kemudian rahangnya kita sentuhkan ke benda kerja. Setelah itu baut penguncinya kita kencangin. Setelah itu baru kita lihat berapa hasilnya. Dengan mengencangi baut skru tadi tujuannya agar ukurannya tidak geser. Di sini adalah untuk pengukuran diameter dalam. Caranya rahang diameter dalamnya kita masukkan ke lubang benda kerja, kemudian kita geser. Rahang gesernya kita geser sampai menyentuh nanti. Baru kita kencangi skrunya tadi atau penguncinya. Baru kita lihat berapa hasilnya. Ini untuk pengukuran diameter dalam. Makasih. Terus selanjutnya, nah di sini adalah untuk mengukur kedalaman sama tinggi benda kerja. Tetap nanti setelah
menyentuh benda kerja, ini juga menyentuh bagian atas. Skrunya jangan lupa dikunci supaya nggak berubah. Nih, ini adalah langkah-langkah penggunaan jangka sorong. Nah ini, hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan jangka sorong, itu posisi. Posisi ini harus kita perhatikan, jangan sampai miring. Harus paling nggak harus tegak lurus dengan benda kerja. Contohnya semacam ini. Ini yang benar, jangan sampai miring seperti ini. Ini yang salah. Kalau sampai miring, jelas nanti ukurannya akan berbeda. Ini yang benar, dan yang ini selanjutnya adalah untuk mengukur diameter dalam juga gitu, ya. Harus tepat pada lubangnya, nggak boleh miring, ya. Paling nggak ya tegak lurus. Baru kita lihat hasilnya berapa. Kita kunci kita kunci dulu, baru kita lepas, baru kita lihat berapa hasilnya. Selanjutnya untuk mengukur, untuk mengukur kedalaman. Untuk mengukur kedalaman juga gitu. Posisinya harus tepat atau tegak lurus dengan benda kerjanya yang akan kita ukur. Contohnya semacam ini. Kalau miring semacam ini jelas ukurannya akan beda nantinya. Paham ya? Itu adalah pengertian tentang jangka sorong. Mungkin ada yang tanyakan? Ya. Dalam alat ukur kok ada dua jenis itu apa? Oh, ya. Pada jangka sorong pada alat ukur itu biasanya ada satuannya mili sama inci. Ya toh? Nah, itu tidak menutup kemungkinan biasanya si konsumen atau pemesan itu mengasih ukuran itu dengan ukuran inci. Ada yang mili. Nah, oleh sebab itu di setiap alat ukur itu ada satuan inci, ada satuan mili. Karena biasanya ada yang pemesan itu ada yang ngasih pesanannya, gambarnya itu dalam satuan inci. Lanjut? Ya. Ada yang lain? Ya. Penting apa alat ukur dikalibrasi? Oke. Kalibrasi. Nah, jadi begini, sebelum menggunakan alat ukur kita harus mengkalibrasi. Ya. Supaya apa? Supaya hasil pengukurannya lebih akurat. Selanjutnya, cara membaca alat ukur jangka sorong. Ya, di sini ada animasi. Perhatikan. Ini tadi rahang dalam istilahnya ya. Ini untuk mengukur diameter dalam. Di sini adalah rahang luar atau untuk mengukur diameter luar. Yang sini adalah kedalaman. Oke, sekarang cara membacanya. Langkah-langkahnya yang pertama, benda kerja kita arahkan, kalau ini mengukur diameter luar ya. Nah, benda kerja kita arahkan ke rahang, kita sentuhkan, kita kunci, baru kita lihat hasilnya berapa. Yang pertama kita lihat adalah skala utamanya. Untuk menentukan skala utamanya, yang dibuat patokan itu adalah 0 yang ada di sini. Yang sudah dilewati angka 0 ini. Yang kita baca dulu adalah skala utamanya. Di sini contohnya ya, ini satuannya mili. Kalau 1 ini berarti berapa? 10 atau 10 mili atau 10 mili itu berapa senti? 1 senti. Tapi dalam pembacaannya kita membaca 10 mili karena satuannya sini mili. Ini dibaca berapa untuk skala utamanya? 20. Ini setengah 20 dan 30. Berarti 50, 25 tambah 1 26. Posisi 0 itu tegak lurus dengan 6 tadi enggak? 26 tadi enggak? Enggak, di sini ada selisihnya. Nah, inilah skala noniusnya. Untuk menentukan berapa selisihnya atau kita cari di antara garis-garis yang ada di skala nonius dan skala utama yang bersinggungan, tegak lurus. Di sini berapa? 2 sini. Nilainya berapa? Nilainya skala nonius berapa? 0,2 karena satuannya 0,1. 0,2. Oke. Berarti nilainya adalah 26,2. Sekarang kita coba. Deal? Paham? Silakan dibaca dalam hati. Nanti yang saya tunjuk menyebutkan hasilnya berapa.
Mas Zaki? Ya. 22, deal? Oke. Sekali lagi ya. Mas Rian. 28,3. Oke. 28,3. Deal? Paham ya? Oke. Udah paham ya? Oke. Sekarang kita akan praktekkan dengan menggunakan alat sesungguhnya, ya. Tapi sebelumnya saya bentuk kelompok kerja, ya. Di sini sudah posisinya sudah tepat, ya. Kelompok meja saya sini kelompok A, meja sana kelompok B. Di situ sudah saya siapkan benda kerja dan alat ukurnya. Silakan nanti kalian ukur benda kerjanya. Ini berupa engsel, ya. Nah ini nanti kalian ukur berapa diameternya, diameter yang besar berapa, diameter yang kecil berapa, ya. Terus diameter dalamnya ini berapa, kedalamannya berapa, panjangnya berapa, ya. Kamu tentukan secara apa, kamu hitung apa, kamu ukur, kamu diskusikan hasilnya berapa. Terus habis itu dipresentasikan ke depan dari perwakilan nanti. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ya, itu ya. Nanti penilaiannya nanti dari hasil pengukuran, terus kolaborasi kalian, ketepatan waktu, itu yang saya nilai. Jadi mengerti? Siap, bisa. Oke, saya kasih waktu 25 menit, silahkan dikerjakan, ya, dicermati, terus didiskusikan berapa hasilnya, nanti maju ke depan. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Itu ada 2 jangka sorong, ya. Silahkan nanti yang satunya belajar ngukur, ya, sambil didiskusikan. Kencang. Apa? Rapat. Tegak lurus. Jangan lupa tegak lurus. Oke. Di cermati berapa? 8,6. Nah, tegak lurus. Ya. Gimana? 85 gitu, Pak? Cari yang paling lurus. Ini, Pak. Ada yang lurus. 9. 8. Ya 8 gitu. Kalau setengahnya 85. Kalau semisal nanti yang lurus yang tengah ini gimana, Pak? Nggak mungkin. Pasti di antara itu ada yang lurus. Tentukan. Ya. Kunci. Sip. Hitung berapa? Ini sulit juga bisa gila, ini kecil. Kedalaman ya. Jangan sampai kamu harus memahami gambarnya loh ya. Itu kedalamannya ya. Diameter dalam. Ayo, waktunya berjalan. 8 7
6, 5. Tentukan siapa perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengukuran kalian. Kelompok apa ini? A ya? Silakan kelompok A dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pengajuan kelompok 4 mendapatkan hasil sebagai berikut. Untuk engsel luar diameter A 14,19, untuk diameter B 8,6, untuk panjang C 12,4, untuk panjang DO 9,1, untuk panjang E 36,11. 36. 36 ya? 36,11. Ya, terus Engsel dalamnya diameter F 8,6, untuk diameter G 15, untuk panjang H 10,14, panjang I 26,12. Sekian presentasi dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aplaus untuk kelompok A. Mana hasilnya? Ayo kelompok B. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan diskusi dari kelompok B. Didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk engsel luar diameter A 15,1, diameter B 8,8. Untuk panjang C 27,2, panjang DO 9,3, panjang E 36,6. Untuk engsel dalam diameter F 9,1, untuk diameter G, Berapa tadi F? untuk F 9,1, Ya. untuk diameter G 15,1, Hmm? untuk panjang H Hmm? 10,8, Hmm. untuk panjang I 26,6. Sekian presentasi dari kelompok B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, plus. Ya cek, ya. Silakan duduk dulu. Untuk kelompok A, cuman ada kesalahan 2, ya, ada di diameter A itu cuman selisihnya 0,1. Ya. Terus panjang C, ya, panjang C APC 12,4. Berapa Mas? Yang B tadi? Iya, punyamu berapa? 0,6. Nah, ya selisih 0,1. Dalam pengukuran itu selisih 0, itu aja. Ibarat lubang. Lubang kalau kebesaran jelas akan oblong lah. Ya, butuh ketelitian. Gak apa-apa, ini belajar. Ini belajar ya, gak apa-apa. Ini berapa ayo? 12? Nyawa berapa? 12. Nyawa berapa? 4. Iya, selisih 0,1 kan? Nah, ya. Oke. Perhatikan ya. Dalam pengukuran, ingat butuh ketelitian, ya. Dalam ketelitian ini sangat penting banget. Ya, kalau lebih 1 mili aja 0, wis. Jangan 1 mili, 0, ya. Efeknya benda kerjanya nanti akan longgar. Tuh, oleh sebab itu dalam pengukuran dibutuhkan ketelitian.
Ya. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih ya. Dari hasil pengukuran tadi, hasil kolaborasi ya. Hasil kamu sudah lumayan ya. Kamu tadi tinggal cuman selisih selisih 0, itu sudah bagus ya. Tapi agar mendapatkan hasil yang maksimal atau ketelitian yang tepat, kita harus banyak-banyak latihan. Ya, dengan banyak-banyak latihan ya, kita akan lebih paham sehingga keakuratan kita dalam mengukur lebih bagus nantinya. Ya. Tuh. Mungkin ada yang tanyakan? Ya, cukup? Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih atas kolaborasinya dan presentasinya ya. Ingat, dalam pengukuran ya, perlu dipahami ya, dalam pengukuran itu butuh ketelitian. Ya. Orang kalau udah pengen teliti itu harus banyak-banyak latihan. Ya. Jadi jangan mentang-mentang sudah bisa terus nggak pernah mencoba, ya. Itu salah, ya. Kita harus banyak-banyak latihan sehingga akan mendapatkan hasil dari pengukuran yang lebih baik lagi, ya. Jika sudah selesai, mungkin ada pertanyaan? Hah? Oke, jika sudah selesai, sudah cukup, silahkan tempat kerjanya dibersihkan, ditata yang rapi, ya. Silahkan, ayo. Kertas-kertasnya dikumpulin, dijepret, terus alat ukurnya ditata lagi, ya. Oke, untuk materi alat ukur sudah cukup, ya. Untuk materi selanjutnya, ini ada tugas buat kalian, ya. Silahkan nanti kalian browsing tentang alat ukur selanjutnya, yaitu mikrometer, ya, mikrometer, atau biasanya kalau di itu jenisnya mikrometer screw, bukan strobe, screw, ya. Kalau mikrometer screw nanti minuman jangan, ya, mikrometer screw, ya. Ini merupakan alat ukur, ya, dengan ketelitian lebih tinggi, yaitu ketelitiannya 0,01, ya. Harapannya apa? Pak Edi ada tugas, ya. Tugas buat kalian untuk nyari literatur, ya. Nanti harapannya materi selanjutnya kalian sudah punya semacam gambaran apa sih mikrometer itu, ya. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Selanjutnya kita silakan pimpin doa, ya, untuk mengakhiri materi pembelajaran hari ini, ya. Pimpin doa. Silakan Dantonya untuk pimpin doa. Terima kasih. Kita baca alhamdulillah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Mas Zaki. Awas, HP-nya jangan ketinggalan.